Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Lilian Meliawati sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Ibu di SMK PIB mengajar sejarah Indonesia. Jadi nanti kalian yang di kelas 10 pasti akan bertemu dengan Ibu ya. Nah, untuk materi yang sekarang, Ibu akan bahas tentang belajar efektif. Tapi sebelum ke belajar efektifnya dulu, kita akan bahas pembelajaran lewat daring atau komunikasi daring. Nah, arti dari komunikasi itu kan menyampaikan sesuatu kepada orang lain dengan jelas. Nah, kalau daringnya itu adalah berarti berada dalam jaringan dunia maya atau internet ya, yang mungkin yang kalian akan sering gunakan. Nah, media daring ini biasanya untuk sekolah ya menggunakan aplikasi-aplikasi penunjang. Kalau biasanya yang umum yang pertama itu WhatsApp, lalu boleh juga pakai IG, boleh juga pakai Facebook. Nah, lalu ada juga materi yang sangat membantu pembelajaran daring, yaitu dengan Zoom meeting atau aplikasi tatap muka secara bersamaan atau langsung. Lalu bisa juga lewat YouTube, ketika kalian seperti nonton video ini kan lewat link YouTube ya. Nah, ini juga bisa menjadi bahan untuk pembelajaran daring. Nah, lalu Ibu akan bahas lagi tentang kelebihan daring. Apa itu kelebihan daring? Yang pertama, daring itu menghemat waktu. Waktu yang biasa kalian gunakan untuk pergi ke sekolah, di perjalanan, sampai di sekolah. Nah, lebih sedikit yang digunakan ketika daring. Karena daring ini kalian hanya di rumah saja. Lalu, kelebihan daring yang kedua, memudahkan proses interaksi jarak jauh. Interaksinya apa? Ketika akan menghubungi teman, kalau dengan daring ya, kalian cukup dengan chat saja atau telepon saja. Jadi tidak usah harus datang ke rumahnya kalau yang jauh. Lalu, ketiga, menjadi media hiburan. Hiburannya apa? Kalian nanti akan disuguhkan materi pembelajaran dari guru di sini yang beragam. Hiburannya apa? Lewat video, lewat PowerPoint, lalu lewat gambar, lewat teks, lewat pesan suara. Nah, itu sangat banyak ya. Mudah-mudahan bisa menghibur kalian dalam proses pembelajaran daring. Lalu, jenis komunikasi ada dua. Yang pertama, komunikasi secara langsung. Komunikasi secara langsung apa? Komunikasi atau lewat daring ya, pembelajaran lewat daring yang dilaksanakan secara langsung berarti harus di detik jam itu juga. Contoh nih, dalam menggunakan aplikasi Zoom Meeting itu kan sudah ada ketentuan waktu. Nah, berarti itu dilaksanakannya secara langsung, tidak bisa dibesokkan lagi karena sudah ada waktunya, berarti dilaksanakan oleh banyak anggota atau banyak siswa atau banyak orang, lalu ada beberapa pemateri, dan itu dilaksanakan secara langsung. Jadi yang pertama, jenis komunikasi daring itu secara langsung. Lalu yang kedua, jenis komunikasi secara tidak langsung. Contohnya apa? Seperti ini, Ibu merekam video ini tidak pas ditayangkan, tapi tidak Ibu rekam beberapa waktu sebelum ditayangkan. Nah, ini berarti secara tidak langsung. Karena ini bisa kalian lihat lagi, bisa kalian lihat kapan, bisa kalian nonton besoknya, atau misalnya 3 jam kemudian. Nah, ini jenis komunikasi yang secara tidak langsung. Jadi, ulangi, yang pertama, jenis komunikasi daring itu satu, secara langsung, dan dua, secara tidak langsung. Lalu, ke belajar efektifnya ya. Belajar efektif itu yang pertama adalah belajar pada waktu yang tepat. Kenapa? Karena ketika pembelajaran daring biasanya guru akan memberikan waktu itu tidak akan banyak ya. Misalnya nih, dikasih tugas jam 7 atau jam 9. Nah, harus beresnya itu pada jam 10. Jadi biasanya harus dimanfaatkan waktunya sebaik mungkin, dikerjakan dalam waktu yang pas ya. Tidak lebih biasanya. Itu belajar efektif. Yang kedua, belajar dalam suasana nyaman. Nyamannya apa nih ketika daring? Yang pertama, di rumah itu tidak akan ada yang tahu kalian mengerjakannya dengan apa caranya. Mau dengan tidur misalnya, tiduran, bukan tidur ya, tiduran. Mau dengan duduk, mau dengan sambil makan. Nah, itu suasana yang nyaman. Itu kan tidak ada yang tahu ya, kecuali kalau nanti harus laporan foto. Nggak boleh kalau lagi gitu. Nah, yang ketiga,
belajar dilengkapi bahan dan sumber belajar. Sumber belajarnya mana? Sumber belajar yang diberikan guru itu ada di handphone kalian secara daring. Itu bisa dilihat lagi, bisa dikaji lagi, bisa dipelajari lagi, atau bisa dibuka-buka lah karena datanya sudah tersimpan. Lalu yang keempat, belajarnya secara rutin sama dengan yang ketiga ya. Empat itu sama dengan yang ketiga. Belajar secara rutinnya apa? Tadi materi yang sudah disampaikan bisa dibuka lagi, bisa dipelajari lagi. Jadi yang belum paham bisa bolak-balik terus sampai kalian mengerti. Lalu yang kelima, belajar daring secara berkelompok. Kelompok yang dimaksudkan ketika daring itu biasanya grup ya. Jadi kalian punya, udah malahan ya, udah ada grup kelas. Nah, nanti di sini bisa bahas nih lagi pelajaran sejarah Indonesia kendalanya apa. Berkelompoknya tidak seperti di sekolah. Kalau sekolah kan langsung dibagi kelompok, kalian duduk lalu diskusi. Nah, kalau secara daring itu ya daring ya, adanya di handphone. Jadi nanti ada satu permasalahan, ada komen. Nah, di situ juga ada gurunya. Jadi gurunya bisa menyampaikan materinya. Nah, itu belajar efektif secara daring. Jadi kemungkinan ya dalam 2 bulan ke depan kalian masih belajar daring secara daring karena memang sedang seperti ini situasinya ya. Pembelajaran daring di SMK PIB Pasir Jambu kemungkinan masih berjalan 2 bulan ke depan. Jadi ibu harap kalian bisa mengikuti, bisa tepat waktu, bisa mengikuti arahan yang kami berikan dari para guru dan pihak sekolah. Kalau misalnya ada kendala apapun karena gurunya yang memberikan tugas, kalian jangan sungkan untuk bertanya ke gurunya ya, karena itu guru yang pegang kendali untuk pembelajaran daring setiap mapel. Lalu ibu ucapkan selamat bergabung anak-anakku di kelas 10 akuntansi SMK PIB Pasir Jambu. Mudah-mudahan dengan bergabungnya kalian di sini bisa mewujudkan cita-cita kalian. Ibu harapkan jumlah sekarang kelas 10 bisa bertambah lagi, masih tetap solid sampai nanti lulus dari sini. Mudah-mudahan makin bertambah lagi anggotanya. Jadi ibu mau kalian di sini bisa menikmati pembelajaran di sini walaupun kita sedang pandemi seperti ini ya. Tidak harus tetap muka, tapi ibu harapkan semangat kalian masih ada bergabung di sini. Tetap fokus dalam pembelajaran apapun, mengikuti arahan dari kami semua. Kita di sini sedang berjuang ya, kalian menjaga, kita menjaga. Jadi ibu harap kita bisa kerjasama. Terima kasih telah menyaksikan tontonan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.